kata, perbuatan, ya. Syirik adalah anggapan atau etikat yang menyekutukan Allah dengan yang lain. Ya. Syirik anggapan yang menyekutukan Allah dengan yang lain. Itu pendeknya, sebenarnya dia panjang, tapi kita pendekkan saja. Syirik adalah anggapan yang menyekutukan Allah dengan yang lain. Sama. Atau kita menganggap ada Allah yang lain selain yang kita sembah. Qul huwallahu ahad. Apa dia? Itu lagi tanya itu. Katakanlah bahwa Allah itu esa, satu. Anda ada itu, dan kamu tidak mau jadi duakan. Ya, jadi Allah itu esa. Ya. Jadi kalau syirik itu perbuatan yang menjadikan Allah ada tandingan. Ya. Syirik ini adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dosa yang paling tidak ada ampunannya, dosa yang lain-lain ada ampunannya. Tapi dosa mensekutukan Allah ini tidak ada ampunannya. Jadi kalau kita syirik menyekutukan Allah, tidak ada ampunannya, tidak ada taubatnya. Ya. Nah, itu yang akibatnya. Jadi kalau kita syirik, maka kita tidak akan diampuni dosa-dosa Allah. Seluruh dosa diampuni kecuali dosa syirik. Ya. Nah, itu yang kedua yang mesti kita pahami selain definisinya. Yang kedua yang perlu kita ketahui adalah bahwa dosa syirik ini tidak ada ampunannya, tidak ada ampunannya. Ya. Oleh karena itu diharapkan sebisa mungkin kita menjauhi yang namanya syirik ini, baik itu dalam prakteknya, baik dalam ucapannya atau dalam itikat kita sehari-hari. Ya. Jadi syirik itu memang mudah kita ucapkan, ya, tapi mesti kita pahami dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi kalau itu kita diharapkan bisa menjauhi syirik baik secara arti, secara praktek atau secara itikat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti kita akan lihat apa-apa saja contoh perbuatan syirik ini. Ya. Ini nanti kita akan lihat pengertiannya. Ya. Sekarang kita lihat bentuk-bentuk syirik di saat ini, zaman sekarang. Ya. Apa-apa saja bentuk-bentuk syirik ini. Pertama sebelum kita melihat jenis-jenis perbuatan syirik, ya. Seorang ulama Ibnu Mansur menyebutkan kata syirik itu berasal dari kata syarikat. Syarikat kalau bahasa Arabnya, kalau Indonesianya syarikat. Artinya apa kalau syarikat? Berkumpul. Ya. Berkumpul, bersekutu, bersama-sama, berfungsi, itu sama dengan itu. Ya. Jadi berkumpul, berserikat, bersama-sama, bersekutu. Nah, itu adalah makna lain daripada kata syirik, asal kata syirik. Ya. Yang mengandung kata bersama-sama, dua atau lebih. Biasanya orang kalau sendiri dia akan terlihat aslinya, tapi kalau dia sudah berdua, tiga, nah, muncul sikap-sikap yang kadang keluar dari dirinya. Yang pertama, syirik akbar itu dibagi dua juga. Syirik akbar ini masih kita syirik akbar, syirik besar tadi dibagi dua. Yang pertama, syirik zahirun jali, zahir, asal katanya zahirun jali, yang nampak nyata bagi kita. Apa contohnya syirik yang nyata ini? Ya, ini syirik akbar yang nyata. Ya. Misalkan menyembah patung, berhala. Ada orang yang menyembah batu, menyembah gunung. Kalau di Jepang dia menyembah apa? Di Jepang orangnya menyembah matahari. Ya. Nah itu nyata syiriknya jelas-jelas. Dia menyembah kepada selain Allah, menyembah kepada, kalau di India kepada sapi. Ya, di Sungai Nil itu mandi bersama sapi. Nah itu syirik yang nyata, zahirun jadi. Ya, jelas-jelas. Ya. Menyembah patung. Nah, kalau kita zaman-zaman dulu menyembah berhala, nah itu menyembah binatang-binatang, matahari, gunung-gunung, pohon-pohon. Kan sekarang masih ada di beberapa daerah, kemudian misalkan dia datang ke bawah batang pohon, membawa sesajen, nah, itu kan masih ada. Itu disebut dengan syirik yang nyata, jelas, zahir, secara zahir dia ada. Ya, zahirun jadi, si syirik yang nampak nyata oleh mata kita. Ya. Jadi mata ini diberikan Tuhan, diberikan Allah kepada kita untuk kita jadikan sebagai pelajaran, nampak bagi kita, nyata.
Ustaz di bawah ceritanya, cerita teh Ustaz di bawah ceritanya. Oke. Itu yang pertama. Jadi syirik yang pertama ini yang nyata, zahir, kelihatan, ya. Yang kedua syirik besar itu adalah yang batinun kafi, secara batin, yang tersembunyi. Ya. Syirik yang tersembunyi. Batinun kafi, batin. Batin. Kita pahami syirik batinun kafi, batin yang tersembunyi. Kalau tadi nyata, sekarang tersembunyi. Apa contohnya? Syirik, tapi dia tersembunyi. Ya, misalkan ada orang yang pergi berziarah ke kuburan, minta ke kuburan, ya, mengunjungi tempat-tempat ibadah. Misalkan mengunjungi makam Syekh Ibrahim di Ulangan, Syekh Burhanuddin di Pariaman itu. Kan banyak orang pergi ziarah. Dengan anda ziarah, sebenarnya itu termasuk pada syirik gitu. Meminta kepada kuburan, tapi dibungkus dengan ziarah namanya. Di Pariaman di Ulangan itu memang masih banyak seperti itu, ya. Kalau kita katakan dia ada pula dalilnya. Seperti ada di beberapa kedai rumah makan memajang foto orang-orang soleh, ya, di rumah makan supaya laku. Nah itu kan meminta kepada selain Allah, tidak nyata, tapi tujuannya memang secara jelas, secara kasat mata untuk meminta pertolongan. Baik berdoa ke kuburan, minta ke orang yang mati, sedangkan orang yang hidup saja minta dapat. Beliau minta ke orang yang mati. Nah, kan secara logika. Tapi dia ada di masyarakat kita, mungkin masih ada. Di daerah kita ini mungkin masih ada, tapi kita tidak jadikan itu sebagai perdebatan. Itu kita pelajari saja, ya. Jangan sampai kita terjerumus kepada syirik yang batin ini. Ini yang sering. Yang sering menjerumuskan manusia itu adalah kepada syirik-syirik yang dibungkus dengan seakan-akan dia ibadah, ya. Seakan-akan itu ibadah, ya. Tapi tujuannya sudah lain, ya. Tujuannya untuk meminta pertolongan atau menyadarkan harapan kepada tempat-tempat yang kita kunjungi, atau istilahnya tempat-tempat keramat. Awak di kumpulkan sholat lagi tidak nampak, ya, belum nampak, ya, tempat-tempat keramat. Nah, biasanya itu kan di daerah-daerah yang masih percaya dengan kekuatan-kekuatan seperti itu, supranatural namanya saja sudah jelas. Kalau kita datang kepada tempat-tempat itu disebut dengan supranatural, ya. Nah, jadi syirik akbar itu ada dua. Apa tadi? Yang nyata dan yang tersembunyi. Dua. Yang besar mudah kita menghindari. Nah, yang berikutnya, syirik yang kedua adalah syirik asghar namanya. Syirik asghar. Ya, asghar tulisannya ASHGAR. Asghar. Syirik asghar atau syirik kecil. Syirik kecil, ya. Nah, ini syirik kecil ini banyak menjerumuskan kita karena kita tidak menyadari, ya. Tidak menyadari kita dengan tujuan-tujuan tertentu. Jadi syirik kecil adalah menyekutukan Allah dengan tujuannya beribadah, ya. Tujuannya, misalkan kita sholat bukan karena Allah. Ada orang yang datang ke musola, ya. Siapa yang datang sholat duha pagi-pagi, tujuannya bukan mau sholat, tapi untuk mencari apa? Absen. Nah, itu termasuk syirik kecil, gitu, ya. Ini datang ke musola, tapi tujuannya bukan mau sholat. Bahkan ada yang sudah lari di jalan tidak mau sholat, datang salat maghrib zikir, alaihi sholat dua sekali.
Tujuannya mengambil absen. Nah itu termasuk syirik kecil, awak tak sadar. Ya. Jadi kalau anda akan melakukan itu, ya tidak usah, jangan masuk, duduk saja di luar. Lebih jelas, tidak melakukan kesyirikan. Atau datang ke dalam tidak untuk sholat. Nah itu yang sering. Nah, mudah-mudahan ke depannya yang datang pagi sholat duha itu memang tujuannya mau sholat. Nanti setelah selesai silakan mau apa sih. Jadi pertama kali masuk ini berubah dulu niat. Saya mau sholat. Jadi tidak ada lagi yang mengicu-icu ke Pak Win. Disuruh Pak Win kalau zikir mandok kemungkul ya Pak Win. Jangan belakang ini bagi. Pernah saya lihat sekali ya pas sudah zikir mandok ke belakang. Nah, kalau mandok adanya sana. Tapi kalau tidak belakang dulu, hanya duduk langsung. Dia lupa ada Allah yang melihat. Kalau manusia bisa dibohongi. Manusia bisa dikatakan Allah sholat, apa? Manusia bisa, tapi yang kita yakini Allah itu tidak pernah tidur. Itu yang termasuk. Jadi syirik kecil, ya. Kemudian syirik kecil yang lainnya apa? Ria. Ria terhadap sesuatu yang kita kerjakan itu termasuk syirik juga. Nah, ini ria adalah hal yang paling sulit untuk menghindarinya. Kenapa? Karena ada teknologinya sekarang, HP. Kalau dulu zaman dulu mah tidak ada orang, jarang dia, walaupun ada juga, tapi sarananya tidak ada. Kalau sekarang sangat mudah dengan HP. Alhamdulillah. Kalau syirik besar jelas, tapi syirik kecil tidak kelihatan. Ya. Jadi tujuan kita beribadah itu sebenarnya semata-mata mengharapkan keridhaan Allah. Ya. Kalau ridho Allah kan aman gitu. Malam tadi pas itu di Ustad di dekat rumah tuh, Ambo Pak nggak ada rasa takut. Pak Ustad, kenapa tidak ada rasa takut kepada apapun, kemanapun? Karena dia tidak pernah zalim terhadap orang lain. Jadi kuncinya itu supaya anda takut zalim, jangan zalim terhadap orang lain. Pasti aman Pak. Awak banyak takut kalau awak zalim. Ya. Takut tampil di bengkok karena acok menggalang kawan. Nah, kalau acok menggalang kawan, orang itu pasti nggak berani tampil di bengkok gitu. Kenapa? Karena dia sering menzalimi orang. Kawannya tampil di golaannya, ya. Ada salah sekitar di golaannya. Acok ya, mungkin nggak ada yang bisa. Nah, itu perlu kita sadari. Penyebab rasa takut, rasa ragu itu adalah karena kita sering menzalimi orang lain. Jadi itu pelajaran dari kita. Jadi disampaikannya, ampun ada takut udah Pak. Batu Ustaz, kapan baru mau jodoh sini. Hujan-hujan malah. Kuncinya apa? Dia tidak pernah menzalimi orang lain. Jangankan orang lain, dirinya itu tidak pernah dizalimi. Jadi kuncinya itu, ini yang termasuk syirik kecil, ya. Jadi dalam Islam syirik ini disebut juga dengan ria. Berikutnya lihat secara itu syirik kecil ya, secara kualitas tadi, syirik besar dan syirik kecil. Sekarang secara kuantitas, secara nilainya, syirik terbagi ke 3 kategori. Jadi kalau secara kualitas tadi 2, asghar dan syirik besarnya, ya. Nah, 2 syirik besar, syirik nyata dan syirik kecil. Kemudian kalau secara kuantitas dia ada 3 syirik pembagian, ya. Syirik uluhiyah, yaitu syirik yang meyakini menyekutukan Allah dengan pengertian yakin bahwa ada Tuhan selain Allah di pencipta alam. Yakin kita bahwa ada Tuhan lain selain Allah. Yakin lah. Itu disebut dengan syirik uluhiyah. Dari dasarnya mana? Dari uluhnya mana? Ya. Secara uluhiyah yakin lah. Dia yakin bahwa ada Tuhan selain Allah. Nah, itu kuncinya, yang uluhiyah. Ya. Sebagai pencipta alam. Maksudnya bumi itu diciptakan oleh, nah, kalau dulu manusia berasal dari teori Darwin, teman. Manusia berasal dari kera, biru, ya. Itu kan teori Darwin.
Nah, kalau kita yakin itu berarti kita termasuk pada syirik uluhiyah. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan syirik rububiyah. Ya. Syirik rububiyah yaitu menyekutukan Allah dan yakin Allah sebagai pemelihara. Ada yang memelihara alam kau selain Allah. Itu kalau yakinnya berarti sudah masuk syirik rububiyah. Contoh apa? Contoh gempa. Ada yang yakin bahwa gempa itu bukan karena Allah, alam itu kan. Itulah bumi dan gerang. Kalau kita yakin, maka itu termasuk syirik rububiyah. Segala sesuatu itu pasti dari Allah. Nah, kan menurut ahli kadang-kadang, oh enggak, itu disebabkan dari manusia. Ya. Jadi gempa itu katanya, bahkan ada yang bercanda, itu gempa itu karena malaikat ini betaka itu pokoknya gempa. Ada orang yang seperti itu beranggapan. Sebenarnya kalau rububiyah itu Allah sebagai pemelihara. Kalau kita yakin maka itu dianggap sebagai syirik rububiyah. Yang ketiga syirik ubudiyah. Ya. Ubudiyah. Ubudiyah. Syirik ubudiyah menyekutukan Allah dan meyakini ada Tuhan lain yang disembah. Yang menyembah Allah ya, tapi menyembah yang lain juga dia lakukan. Ini banyak kita lihat di daerah lain. Kita lihat secara nyata dia orang Islam tapi masih membawa sesajen. Misalnya pergi ke gunung-gunung membawa itu, membawa untuk umpan, dibawa dia tali bawa batang kayu. Nah, itu termasuk dari syirik ubudiyah. Dia orang-orang pesantren, orang-orang Islam masih mengantarkan sesajen, masih yakin. Nah, itu berarti termasuk secara kuantitas. Jadi kalau secara kuantitas ini dia menyebutkan orang dengan yang lain. Dari segi penciptaan itu disebut dengan uluhiyah, dari segi pengatur alam disebut uluhiyah, dan dari segi ubudiyah itu dari segi menyembah dua sekaligus Allah dan juga menyembah yang lain. Itu secara kuantitas. Ya. Jadi ada tiga, uluhiyah, rububiyah dan uluhiyah. Ya. Nah, berikutnya kita lihat bagaimana cara kita menghindarkan diri daripada syirik, kegiatan syirik, supaya kita jangan terpengaruh oleh syirik ini nanti. Ya. Setelah kita tahu jenis syiriknya ini A, B, C, sudah kita tahu besar kecil. Kemudian kita cara menghindarkan diri daripada kesyirikannya. Ya. Pertama kita mengenal dulu apa-apa saja syirik itu. Apa-apa saja jenis syiriknya. Ya. Dalam surat An-Nisa ayat 48 Allah sudah menyebutkan membagi syirik itu atas lima bagian. Ya, jenis ini syirik. Ya. Jadi berdasarkan surat An-Nisa boleh dibaca nanti ayat 48. Syirik ini dibagi menjadi 5 bagian. Pertama disebut dengan syirik istiqlal. Ya. Syirik istiqlal. Lihat nama masjid Istiqlal, syirik istiqlal. Ya. Nah, syirik istiqlal ini meyakini bahwa Allah itu ada dua. Ya. Syirik istiqlal ini meyakini Allah itu ada dua, ada Tuhan kebaikan dan ada Tuhan keburukan. Nah, kalau ada dukunnya dulu. Dukun hitam ya dukun putih. Ini yakin dia kalau syirik istiqlal ini dia yakin Tuhan itu seperti itu. Syiriknya orang-orang majusi, orang-orang penyembah api. Nah, ini syirik istiqlal. Dia pendiriannya tahu bahwa Tuhan itu ada dua. Nah, ada nanti dalam surat An-Nisa. Nah, itu syirik istiqlal. Kemudian syirik yang berikutnya, yang kedua syirik at-ta'bid. Ya. Syirik at-ta'bid. Ya. Beribadah
atau memuja kepada selain Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia syirik at-ta'bid, ya, at-ta'bid, yaitu memandang bahwa Tuhan terdiri daripada beberapa oknum. Nah, ini syiriknya orang Nasrani. Maaf, ini kalau ada orang Nasrani itu orang Kristen dia kan ada Tuhan anak, ada Tuhan Bapak. Ya. Jadi kalau orang Nasrani seperti itu keyakinannya. Jadi asyirik at-ta'bid ini memandang Tuhan terdiri daripada beberapa bagian. Ya. Syiriknya ini sama syirik orang Nasrani. Kalau tadi orang Majusi, orang penyembah api. Kalau yang kedua ini orang syiriknya orang-orang Nasrani. Ya. Yang ketiga, syirik at-taqbu. Ya. Syirik at-taqbu. Syirik at-taqbu. Syirik at-taqbu. Ini mendekatkan diri memuja kepada Allah seperti hal-halnya orang jahiliyah zaman dulu. Ya. Orang-orang jahiliyah zaman dahulu yang menjadikan patung. Ya. Jadi taqbu ini menjadikan patung sebagai wahana sesembahannya. Ya. Sebagai alat untuk menyembah Allah. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, syirik al-asbab, sebabnya, ya. Syirik al-asbab itu syirik yang menyandarkan sesuatu kepada sebab-sebab. Iko terjadinya karena iko sebabnya dari itu syirik al-asbab, ya. Ini syirik yang dilakukan oleh ahli-ahli filsafat. Kalau orang filsafat itu kan dia menurut ahlinya seperti ini, ya. Jadi ada sebabnya, ada alasan. Jadi kalau ikut dilakukan ibadahnya, kok alasannya? Semuanya pasti ada alasan. Sementara kalau kita dalam Islam, kita beribadah itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yang diperintahkan Allah, laksanakan saja. Jangan ditanya, jangan dicari sebab. Nah, dalam Islam itu apa yang dilakukan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah dan dilakukan oleh Rasul, laksanakan saja. Nah, kalau orang syirik asbab ini enggak, dia mencari dalil. Jadi kalau orang-orang yang banyak alasan, banyak dalil itu termasuk syirik al-asbab. Baru yang sholat lagi, kok banyak alasannya. Ya, alasannya seakan-akan benar, tapi sebenarnya itu alasan yang tidak ada dasarnya. Ya. Nah, ini yang al-asbab, yang menjelaskan pengaruhnya kepada sebab-sebab. Ya. Biasanya ini orang-orang ahli, ini bukan orang-orang bodoh, orang ahli filsafat. Ya, filsafat itu dia belajarnya teori-teori saja, semuanya ada alasannya. Jadi semua itu dicari-cari alasannya. Kemudian yang kelima, yang terakhir dari jenis ini syirik ini, syirik al-aghrad. Syirik al-aghrad atau tujuannya beramal bukan semata-mata karena Allah, tapi terselip tujuan lain. Nah, ini yang banyak. Ya. Dia syirik al-asghar ini sesuai tujuannya, dia beramal bukan karena Allah, tapi ada tujuan lain. Misalkan ingin memperoleh pujian dari manusia. Ya. Nah, itu syirik yang kelima. Itu al-aghrad. Baik, dan yang berikutnya kita tidak lama-lama, 1 jam aja ini. Satu jam. Setelah ini baru kita istirahat sebentar sebelum kita masuk ke nanti setoran hafalan. Ya. Oke. Jadi jenis ini syirik sudah kita ketahui. Berikutnya lihat cara membentengi diri, cara mengatasi supaya jangan terkena kepada syirik ini. Ya. Bagaimana cara kita membentengi diri agar kita terhindar dari kegiatan-kegiatan syirik, ya?
Baik, sebelum kita masuk kepada membanting ini, itu jenisnya tadi. Yang berikutnya adalah bentuk-bentuk perbuatan syirik. Ini secara cepat saja kita sampaikan. Bentuk-bentuknya, apa contohnya? Tadi sudah kita sampaikan beberapa. Pertama, syirik akbar, syirik besar tadi. Yang apa jenis-jenisnya? Yang pertama, menyembah berhala atau patung. Ya. Kemudian yang kedua, mengundi nasib. Ya. Pakai ramalan-ramalan. Ya. Kepakai kartu-kartu tarot. Kalau kita lihat di televisi, dicari itu kartu, bisa membaca kepribadian orang. Itu termasuk syirik juga. Atau percaya kepada ramalan zodiak, apa? Zodiak. Bintang. Oh, bintangnya Capricorn. Aku ulangnya begitu. Cancer, bintangnya auranya begitu. Kalau kita percaya, itu sebetulnya kepada syirik besar. Jadi, ya. Kemudian memohon dan taat kepada selain Allah, ya. Memohon dan taat kepada selain Allah itu termasuk kepada syirik besar juga. Kemudian bernazar pada selain Allah. Awak bisa kalau terima iko lakukan ini, bukan karena Allah, itu termasuk kepada syirik juga. Ya. Kemudian takut kepada kuburan, jin, setan dan lain-lain, itu termasuk kepada syirik juga. Jadi kalau disampaikan oleh Ustadz tadi, kenapa dia tidak pernah takut? Karena dia tidak menzalimi orang lain. Dia rasa takut itu tidak ada. Orang yang penakut, yang ragu-ragu, itu biasanya karena dia sering menzalimi orang lain. Nah, itu katanya. Sering menggalakkan orang, pasti orang takut tadi. Kok menggalakkan orang? Was-was. Kemudian berikutnya, yang jenisnya memohon perlindungan kepada selain Allah. Misalkan minta kepada jin, kepada orang yang sudah wafat tadi ke kuburan. Dan yang berikutnya nomor 6, meminta kesembuhan kepada dukun. Berobat tidak salah, meminta kesembuhan kepada dukun, tapi yakin bahwa dukun yang menyembuhkan itu yang salah. Yang menyembuhkan itu sebenarnya Allah, tapi bisa jadi lewat tangan orang lain. Jadi yang perlu kita ketahui, kadang-kadang dukun itu juga begitu. Meminta-minta kepada Allah, ya, padahal dia tidak minta kepada Allah, dia bersekutu dengan jin. Jadi kalau kita yakin bahwa disembuhkan penyakit itu karena dukun, nah, disitulah muncul syiriknya. Ya. Tapi kalau berobat kita ke dukun dan kita yakin bahwa Allah yang menyembuhkan, maka itu tidak masalah. Ya. Karena berobat itu disuruh. Ya. Kemudian mengetahui perkara gaib. Nah, atau ada orang yang punya indera keenam, kan? Ini bisa tahu membaca yang gaib, itu berarti sudah masuk syirik akbar. Jadi kalau ada dukun-dukun ketek, nah, bisa membaca perkara yang gaib, nampak dia terikat berjalan, nah, itu berarti syirik besar. Kemudian yang terakhir, jenis syirik besar itu menyembelih hewan